Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat inspirasi yang ada di rumah, bersama Anissa di sini di Inspirasi Kita, Tukan Cerita dan Raih Maknanya. Dan pada episode kali ini saya tidak sendiri, pastinya mengundang narasumber-narasumber yang memiliki kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ulik bersama. Nah, saya mengundang sesosok penulis dan juga beliau adalah founder dari Nulispreneur. Nah, seperti apa Nulispreneur itu dan bagaimana perjalanannya, dan ini akan terkait tentang kepenulisan dengan topik pembahasan menulis jadi peluang, dan kita akan ngobrol terkait hal itu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ngobrol dengan Kak Fitrah Nugraha sebagai penulis dan juga founder dari Nulispreneur. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat juga Mbak? Sehat Kak, Alhamdulillah. Nah Kak, kita kan mau mengobrol terkait Nulispreneur ini, yang dimana Nulispreneur ini nulis dan planner gitu ya Kak ya. Kita akan mengetahui terkait bagaimana prosesnya, sebenarnya apa saja kegiatan-kegiatannya juga kali ya Kak di dalam. Tapi sebelum saya ngobrol terkait apa itu Nulispreneur, mungkin kita bisa tarik ulur Kak terkait sesosok dari Kakak Fitrah Nugraha ini. Nah mungkin bagaimana Kak awal mula terjun ke penulisan ini, apakah sebenarnya latar belakangnya Kakak adalah terkait kepenulisan atau bagaimana itu Kak? Ya baik, terima kasih terima kasih sudah diundang di acara yang luar biasa ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita berikan. Amin, amin. Ya baik, jadi terkait tentang background saya, sebenarnya background saya itu dari jurusan ekonomi waktu kuliah dulu di Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, tapi kesenangan saya dalam dunia kepenulisan ini kan memang sudah ada. Nah, pada saat SMA juga kita sudah sering nulis, sudah waktu zaman-zaman blog, kita nulis, kita berbagi cerita di situ, keseharian kita cerita dan seterusnya. Lambat laun, disitulah kemudian muncul ketertarikan untuk masuk dalam dunia kepenulisan. Walaupun waktu itu masih hanya sekedar iseng-iseng saja, hanya menyalurkan saya ekspresi di situ. Nah, itu latar belakang. Namun setelah kemudian seiring berjalannya waktu, nah masuk dalam dunia kepenulisan khususnya personal itu pada saat akhir dari kuliah. Nah, sambil nunggu wisuda kuliah waktu itu, alhamdulillah ditawari untuk menjadi seorang jurnalis kan dalam perusahaan media. Nah, alhamdulillah di situ kemudian banyak kemudian ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, ikut pelatihan dan seterusnya. Di situ mulai ternyata asik, ternyata tidak hanya sekedar bisa menyalurkan ekspresi dalam menulis saja, tapi ternyata juga ini ada peluang-peluang yang lahir dari kemampuan menulis itu ternyata banyak. Betul. Nah, salah satunya dengan ketemu banyak orang, kemudian juga bisa menjadi sumber penghasilan juga, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke. Berarti Kak, berapa lama Kakak itu di media itu Kak? Berarti karena untuk pengalaman-pengalaman landasan awal itu ya? Ya, kalau media sendiri kan selesai di UMK itu 2016, mulai situ. 2016 sampai beberapa media pindah media lokal kan, media lokal Kendari, media online, ada juga sebelumnya juga di media koran. Nah, kurang lebih sampai tahun 2 tahun yang lalu, itu di media mainstream, media online. Nah, setelah alhamdulillah banyak dapat pengalaman, banyak dapat kemudian ilmu dan seterusnya, belajar sama orang dan yang lainnya. Alhamdulillah kita merasa ya kita bisa untuk karena karir kepenulisan itu kan tidak hanya tumbuh ke atas, tapi bisa ke samping. Maksudnya tumbuh ke atas itu karena kalau tumbuh ke atas kan karirnya naik. Nah, tapi kalau kita tumbuh ke samping itu banyak sumber-sumber atau peluang-peluang lain bisa kita garap. Betul. Nah, misalnya kepenulisan yang tadinya hanya di bidang jurnalistik saja, nah, tapi alhamdulillah kita banyak belajar banyak hal. Nah, akhirnya kemampuan menulis ini bisa kita gunakan dalam bidang copywriting, menulis usaha, atau mempromosikan usaha, dan juga kemudian menulis buku, alhamdulillah. Dalam perjalanannya menulis buku sampai pada bisa membuat pelatihan kepenulisan. Bisa tidak hanya
pribadi saja bisa menulis, tapi bagaimana juga bisa menyalurkan kemampuan menulis ini kepada orang lain supaya bisa juga menginspirasi. Betul, karena benar sekali ya Kak, karena kalau semua bidang itu saja landasan awalnya adalah menulis. Iya, benar. Menulis, mengkonsep agar mungkin lebih terstruktur ya Kak ya. Iya, benar. Betul. Nah, Sobat Inspirasi juga bisa sambil melihat ini kegiatan-kegiatannya Nulispreneur ya Kak, Ya, yang benar. mungkin akan kita bahas nanti. Nah, terkait masih awal mula terjun dalam bidang kepenulisan ini, nah berarti kalau dari Kak Fitra itu apa karya tulis pertamanya Kak? Oh iya. Karya tulis pertama dalam hal apa ini, buku atau buku bisa buku akademik ya? atau non akademik juga? Ya, kalau buku sendiri awal itu masih kuliah, masih kuliah semester akhir lah. Nah, itu menulis pengerjaannya itu setahun, kurang lebih setahun menulis, keluar di situ. Nah, kita keluarkan judulnya itu Masa Muda Masa Berjuang. Entah di mana bisa tidak tahu di mana bukunya. Tapi kalau di rumah bisa ada. Nah, setelah itu tidak lanjut lagi nulis bukunya karena selesai kuliah itu kan masuk di media, situ sibuk nulis berita kan, nulis berita. Nanti nulis bukunya lagi lanjut setelah masuk pandemi, nulis bukunya. Pandemi tahun berapa ya? 2019 ke 2020 lah ya. Ya, situ saya mulai kembali mau nulis untuk nulis buku khususnya. Kenapa ini menarik? Ada dorongan yang saya merasa sangat menyentuh untuk saya mau menulis buku. Karena di pandemi itu kan kita menghadapi situasi yang cukup mencemaskan. Kenapa ya? Karena kita sudah tahu, kita sudah lewati di mana virus yang cukup mematikan kan, banyak menyerang orang dan bisa berujung pada kematian. Betul. Nah, di situ muncul rasa namanya manusia, rasa ketakutan juga kan, apalagi di tahun-tahun 2019-2020 kan saya masih punya satu anak dan usia 2 tahunan. Iya Kak. Nah, masih kecil, masih butuh pendampingan banyak. Nah, di situ saya merasa bahwa jangan sampai saya kena COVID, kan gitu. Kalau kena COVID dan nauzubillah kemudian berujung pada kematian, meninggal kan. Nah, lantas apa yang saya bisa wariskan kepada anak saya yang tadi yang masih kecil? Nah, karena masih merintis kan belum banyak bisa diwariskan dari segi materi, atau dari segi yang lain. Nah, di sini saya berpikir, kalau kemudian seperti itu, apa yang saya bisa wariskan? Jangan sampai saya tidak bisa lagi mendidik anak saya setelah kemudian meninggal nanti karena COVID kan. Nah, maka di situ saya merenung, kan, ternyata jangan sampai saya tidak bisa lagi menemani dia dalam mendidik ke depan. Kan. Nah, maka situ saya kepikiran untuk menulis, kembali belajar, kembali ikut training, ikut kemudian seminar dan pelatihan dan seterusnya. Akhirnya saya belajar nulis lagi kembali dan berusaha untuk menghasilkan buku. Kenapa? Karena dengan buku yang kita lahirkan berdasarkan pengalaman dan keilmuan kita kan, khususnya saya waktu pada saat itu kan, saya merasa itu bisa menjadi warisan kepada anak. Kenapa? Ya karena tadi kita tidak tahu sampai kapan kita mendidik. Nah, dengan adanya buku yang kita miliki yang lahir dari pengalaman dan keilmuan kita kan, ya anak kita ini, anak saya nanti itu bisa tahu siapa, dia tidak perlu tanya kepada orang lain, siapa bapaknya dulu. Dia tidak perlu tanya tetangga atau teman saya dan seterusnya siapa bapaknya. Dia cukup membaca buku saya tentang pengalaman dan keilmuan, dia sudah tahu siapa bapaknya dan apa yang bapaknya perjuangkan dulu. Nah, sekali kurang lebih setelah itu kemudian terdorong belajar. Alhamdulillah, yang dulunya nulis buku itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, berbulan bahkan setahun lebih. Nah, dengan adanya motivasi yang kuat tadi kan, dorongan yang kuat tadi itu, dalam setahun itu alhamdulillah bisa menghasilkan langsung 3 buku. Nah, karena dorongannya beda. Dorongannya saat itu sangat kuat sekali. Akhirnya begadang, kemudian waktu banyak diluangkan untuk nulis dan seterusnya. Alhamdulillah itu. Maka dari situlah kemudian semakin menarik untuk masuk dalam dunia kepenulisan. Itu kurang lebih. Dan itu menjadi motivasinya Kak Fitrah ya Kak, untuk menulis pastinya. Dan
sebagai menulis itu kan sebagai bentuk untuk mengabadikan juga ya. Benar, Kak, ya. mengabadikan bagaimana rangkaian peristiwa juga. Iya, Dan juga orang-orang suka bilang kalau kita ingin tahu bagaimana cara berpikir seseorang tersebut, benar. ya lihat karyanya, lihat Benar, tulisannya ya Kak ya. Benar, ya. Baik. Nah Kak, berarti akhirnya dengan banyaknya pengalaman itu ya, pengalaman menulis itu, sampai ketemu dan founder ya ini kayak Kak, Nulispreneur itu bagaimana Kak? Iya, jadi Nulispreneur ini kan usianya kurang lebih 2 tahun lah, baru masuk 2 tahun ini. Nah, jadi awalnya kan karena background sebagai jurnalis, alhamdulillah paham tentang ilmu jurnalistik. Nah, akhirnya saya membuat media namanya nulispreneur.com dan juga semacam lembaga pelatihan namanya yang sama dengan Nulispreneur. Dan disitulah kemudian saya membentuk 2 tahun yang lalu. Membentuk Nulispreneur itu diambil dari alhamdulillah background sebagai penulis dan juga sedang mencoba untuk menjadikan menulis itu tidak hanya sekedar hobi atau sekedar kesenangan-senangan saja, tapi bagaimana bisa menghasilkan, bisa jadikan sebagai bisnis. Makanya namanya Nulispreneur. Di situ mungkin juga belajar. Makanya di Nulispreneur itu ya kita namanya dari situ, nulis yang bisa menghasilkan, Nulispreneur yang bisa dibisniskan lah. Betul. Sesuai tema kita pada hari ini kan menulis jadi peluang ya Kak. Iya, benar. Dan mungkin kita di sini menjadikan pemberi pemahaman ya mungkin kepada orang-orang awam. Ya mungkin alhamdulillahnya untuk tahun 2026 ini mungkin sudah mulai tingkat kesadaran terkait berbagai macam bidang itu kan mungkin lebih besar ya Kak mungkin daripada zaman dulu. Orang-orang kerap kali bilang kayak kamu kalau menjadi penulis atau mungkin hal-hal seperti terkait kreatif itu masa depannya gimana ya Kak? Kalau mau realistisnya gitu ya Kak. Tapi ternyata ada ya peluangnya ya Kak. Iya. Baik, kita akan obrolkan lebih lanjut Kak terkait itu. Tapi kita akan ada jeda dulu. Oke, jadi Sobat Inspirasi jangan kemana-mana. Tetap di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya.